Ternyata gini ya, tumbuh jadi dewasa. Perlu mikirin banyak hal, ngebagi waktu, sampai harus cari tahu sendiri apa yang akan jadi solusi. Jujur gue gak tahu arahnya kemana. Gue gak tahu potensi diri gue kayak gimana. Gue gak tahu harus pegangan ke siapa, dan gue takut salah langkah. Gue takut ketika gue ngambil keputusan, tapi malah jadi bumerang nantinya. Gue gak tahu sampai saat ini di depan kayak gimana. Kalau memang cerah, tolong dikasih lihat. Kalau gelap, tolong kasih bahu yang kuat. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skuy nonton skip blown. Jangan lupa kalian semua. Oke, bersama host kalian Timothy Widialo, kita kembali lagi di segmen review. Dad didn't even try! Dad just abandoned us! It says stay down. Don't let me leave, Murph! Oke, ya gue cuma butuh satu kalimat ya. Cuma butuh satu kalimat aja untuk menghancurkan fans-fans dari film Interstellar yang satu ini, yang bilang kalau misalnya film ini adalah salah satu film terbaik sepanjang masa. GOAT, greatest of all time. Oke, kalian bisa kutip kalimat gue ini. The one and only reason, satu-satunya alasan orang mendewa-dewakan film yang satu ini adalah karena film yang satu ini membuat mereka kelihatan pintar. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, justru karena Anda tolong, Anda dimanipulasi oleh Christopher Nolan yang jenius. Gua akuin Christopher Nolan itu luar biasa jenius. Saking jeniusnya dia bisa membuat film yang seolah-olah super duper kompleks dan membuat Anda berpikir layaknya Anda itu seorang intelektual, padahal Anda bukan. Coba aja kalian debat gue tahu gue ngomong kayak gini pasti banyak yang langsung panas gitu ya. Tapi coba periksa lubuk hati kalian yang terdalam gitu, sampai yang paling dalam. Ya, jauh di lubuk hati kalian yang paling dalam, kalian merasa menjadi kaum intelektual karena menonton film ini kan. Ya tapi tenang aja ya, jangan panas dulu untuk para fans-fans Interstellar. Gue nggak mengatakan kalimat yang tadi itu bisa diimplementasikan buat semua fans-fans Interstellar yang menyukai film ini, karena pasti banyak juga yang memang mengerti, banyak yang memang suka, dan itu gak bisa gue bantah gitu ya. Kalau kalian sukanya itu ya gak masalah gitu. Tapi yang gue sampaikan tadi hanya berlaku untuk fans-fans FOMO aja. Oke, Interstellar. Siapa yang gak tahu film ini? Ada sih. Kemarin gue pas lagi di Instagram kan, biasa gue story gitu pas gue lagi mau nonton di bioskop gitu, dan bioskop penuh mampus. Gue nggak expect udah 10 tahun yang lalu film ditayangkan tapi masih sepenuh ini orang pengen merasakan experience IMAX seperti apa. Dan ketika gue post di story, ada aja gitu ya, entah makhluk astral dari dimensi ke berapa, gue juga nggak paham kenapa dia bisa nggak tahu gitu film Interstellar ini film apa. Cuman ya, yang masih bingung kenapa film ini ditayangkan ulang setelah 10 tahun lamanya. Ya ini film rilis di tahun 2014 karena film ini udah berusia 10 tahun. Dan dalam rangka anniversary, film ini tayang ulang dalam format IMAX. Nah, dan di review kali ini gue nggak akan ngebahas film seperti biasanya. Pada umumnya kalau kalian lihat review-review Ngelantur sebelumnya, selalu gue bahas dari konteksnya dulu, gue bahas dari positifnya, negatifnya, dari segi pemikiran kritis dan sebagainya. Gue nggak akan bahas itu, terutama untuk film ini yang memang punya plot twist yang begitu mind-blowing, luar biasa, dan pada masanya ini begitu trending, dibahas oleh semua stasiun TV, channel YouTube, semua konten kreator bahas film yang satu ini karena memang fenomenal filmnya, gue akuin. Interstellar. Maka dari itu gue nggak akan bahas lagi ya, maksudnya makna dari film ini apa gitu, plot twistnya itu berbicara mengenai apa, proses science di film ini, bagaimana Nolan mengerjakan bersama seorang ilmuwan itu seperti apa. Gue nggak akan bahas film ini dari perspektif sana karena udah banyak sekali yang bahas, kan cek aja di YouTube yang lain gitu, karena udahlah buang-buang waktu aja karena ini film udah lama. Nah, tapi kali ini yang gue akan bahas adalah dari perspektif kenapa menurut gue ini film sangat tidak layak dikatakan sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa, sebagai salah satu GOAT. Dan selain ngebahas kenapa film ini menurut gue overrated banget, gue akan juga ngebahas apakah worth it
kalian tonton ulang dalam format IMAX. Nah, gue akan jelasin experience gue kemarin nonton tuh seperti apa. Oke, tapi sebelum itu gue akan bahas dulu sinopsis singkat mengenai Interstellar ini, jalan rangkuman cerita itu seperti apa. Siapa tahu kalian udah agak lupa sama film yang satu ini, gue coba bantu ingatkan kembali. Jadi film ini mengambil latar tahun di masa depan di mana bumi itu udah tidak layak ditinggali karena semua bahan panen tuh bener-bener udah rusak semuanya. Padi, gandum itu udah nggak ada yang bisa tumbuh lagi, cuma tinggal tersisa jagung. Dan jagung pun udah bentar lagi bakal mati juga. Jadi udah nggak ada bahan pangan, udah nggak ada bahan makanan lagi untuk manusia bisa hidup di bumi. Maka dari itu, seorang ayah bernama Cooper yang mempunyai 2 anak, yang satu Tom, yang satu Murph, ya, harus meninggalkan kedua anaknya ini demi apa? Pergi keluar angkasa, menembus black hole dan mencari planet baru supaya manusia bisa pindah ke planet lain di luar bumi atau di luar galaksi bahkan. 9, 8, 7. Dan poin paling penting dari film ini adalah ketika Murph yang pas masih kecil di awal film itu selalu digangguin sama sosok hantu di kamarnya. Dan bapaknya ini, si Cooper ini nggak pernah percaya ada hantu gitu. Dan belakangan kita baru tahu di akhir filmnya, ini plot twistnya ya. Plot twistnya adalah ternyata hantu ini adalah sosok ayahnya. Jadi hantu ini adalah si Cooper yang tidak percaya itu. Yang dimana Cooper ketika meninggalkan bumi, masuk ke black hole, masuk ke Tesseract, dimana ini adalah sebuah dimensi kelima buatan manusia-manusia di masa depan. Dan ketika si Cooper ini terjebak dalam Tesseract dimensi kelima ini, dia bisa melihat anaknya di masa lalu dan bahkan bisa berkomunikasi sama anaknya. Maka di awal film si Murphy itu merasa selalu digangguin sama hantu, padahal hantunya itu si ayahnya sendiri yang terjebak di Tesseract gitu. Dia cuma bisa melihat dari balik Tesseract itu. Nah, di ending film ini akhirnya si Cooper itu berhasil memberikan kode data kuantum ke si Murph. Yang Murphy itu baru sadari ketika Murphy itu udah dewasa, bahkan sudah seumuran sama ayahnya pas ayahnya meninggalkan bumi gitu. Nah, untuk apa nih data kuantum ini? Untuk dipakai sama si Murphy ini untuk memecahkan solusi supaya manusia itu bisa selamat dari kepunahan massal yang terjadi di bumi karena bumi udah nggak layak lagi ditinggali. Ya, ceritanya sesimpel itu, sebenarnya sederhana banget kan. Oke, kita mulai dari pembahasan pertama. Apakah film ini layak ditonton ulang di format IMAX? Bahkan untuk kalian yang udah nonton film ini lebih dari 2 kali mungkin gitu ya. Oke, jawaban gue adalah nggak ada kata nggak nonton. Ya, kalau Anda memang belum pernah merasakan nonton Interstellar di IMAX itu Katakan lagi. nggak ada kata nggak nonton. Ya, kalau Anda punya duit dan kalian lagi bingung menonton film apa, nggak ada kata nggak nonton film ini. Ya, kalau Anda lagi ada di bioskop dan cuma punya 2 opsi gitu untuk menonton Interstellar atau Petaka Gunung Gede, kalau Anda memilih Petaka Gunung Gede, oke, gue kembali lagi. Jadi gue harus jelasin dulu gitu. Apa itu IMAX ya? Image Maximum. Simpelnya, singkatnya, Image Maximum ini adalah sebuah proyeksi film yang resolusi dan kualitas gambarnya jauh berkali-kali lipat lebih besar, lebih bagus, lebih jernih dibandingkan film yang biasa. Jadi dari layar bioskopnya udah gede mampus ya. Itu bener-bener dijamin experience nggak bisa bohong bos ya. Dan gak cuma dari visual doang, dari tempat duduknya aja ini udah kayak stadion, lo tau gak, yang curam gitu. Biasa kan lu agak mepet-mepet nih sama depan belakang lu. Ini enggak, ini bener-bener kayak curam tinggi ke atas karena memang layarnya segede itu kan. Apalagi sound system, audio beda banget, beda banget. Makanya kemarin gue nonton Interstellar di IMAX, bangsat anjing ya. Ketika ada scene, kalau kalian ingat tuh scene ketika si Cooper dan timnya ini masuk ke Gargantua, masuk ke black hole, itu serasa naik roller coaster anjing. Sumpah ya, kalau kalian nonton di TV atau di laptop, apalagi di HP sebelumnya, terus kalian coba nanti nonton di IMAX itu, anjing kayak masuk roller coaster, cok. Lu bener-bener kayak getar lagi kursinya. Ditambah lagi apa, scoringnya Hans Zimmer, kan bangsat anjing scoring Hans Zimmer. Screens. Jadi menurut gue udah nggak ada alasan lagi. Kalau misalnya kalian emang punya uangnya, punya waktunya, nggak ada alasan nggak nonton film ini. Ini wajib tonton. Sekali seumur hidup, at least di IMAX. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke topik pembahasan kedua. Kenapa menurut gue film ini overrated mampus? Sama seperti film-film Nolan lainnya. Poin pertama, script. Come on, let's be fair. Open your eyes. Come on! Open your eyes!
ya, tolong berpikir secara objektif. Apa yang membuat penulisan skrip, ya, penulisan cerita di film Interstellar ini begitu spesial? Ya, gue yakin kalau misalnya gue tanya sama fans-fans yang mendewa-dewakan film ini, wah gini gila, skripnya genius, kompleks dan sebagainya. Alasannya udah pasti cuma karena dua hal ini aja. Yang pertama, science akurasi. Yang kedua, plot twist. That's it. Gue gak menemukan hal yang spesial lagi dari film Interstellar ini. Oke, gue akui, gue juga mind blowing pas pertama kali mengetahui fakta kalau Nolan itu bekerja sama dengan seorang ilmuwan fisika peraih Nobel bernama Kip Thorne dalam membuat film ini. Ya, bisa dibilang jadi dia pakai ilmuwan fisika jadi co-produsernya, anjing. Ya, that's Nolan things gitu. Itulah Nolan, salah satu sutradara paling idealis yang pernah gue lihat. Dan hasilnya apa? Ketika film ini menggambarkan, memvisualisasikan black hole dengan menggunakan rumusan gravitasinya Einstein, dijabarkan, disimulasikan dalam komputer, dan tada, jadilah yang seperti kalian lihat di film Interstellar ini. Dan luar biasanya apa? Sebelum film Interstellar ini, black hole itu nggak pernah ada yang tahu wujudnya seperti apa. Nggak pernah ada yang dapat gambaran bayangannya. Dan 5 tahun setelah film Interstellar ini tayang, artinya tahun 2019, ilmuwan berhasil mempotret black hole yang asli, yang sebenarnya, menggunakan seluruh teleskop yang ada di muka bumi ini. Dan hasilnya apa? Kalian tahu? Hasilnya sama persis sama yang ada di film Interstellar. We're going to move the camera up to the North Pole and see what happens. It's pretty obvious. You lose the crossbar. And then you blur things out because the radio astronomers don't have very good... Terus masalah di mana? Masalahnya adalah that is science. That is not art. Memang betul kalau misalnya sebuah seni itu dapat menjembatani konsep-konsep ilmiah ke publik lewat seni gitu, lewat hal yang lebih sederhana, lebih gampang dicerna, dan lebih gampang dinikmati oleh kalangan umum. Betul sekali, dan itu sukses dilakukan oleh film Interstellar ini. Betul. Jadi secara menjembatani konsep ilmiah ke publik, luar biasa sekali film Interstellar ini. Tapi kalau misalnya kita ngeliat dari perspektif film, kalau kita nilai dari sisi penceritaan, skrip, pendalaman karakter, kedalaman emosi, layer filosofi, semiotika, menurut gue ini film, mohon maaf sekali, dengan segala hormat dan segala respect saya terhadap fans-fans Interstellar, ini film mediocre, man. Biasa aja. Are you crazy? Gue yakin ini kalian cuma kena sugesti aja. Maksudnya dalam artian kalian tuh kemakan sama manipulasinya Nolan ini secara psikis gitu. Gue yakin kalau misalnya gue tanya apa yang membuat kalian mind blowing sama film ini, yang kalian akan jawab cuma satu. Gue yakin kalian akan cuma jawab kalau misalnya kalian mind blowing karena plot twistnya, dimana ternyata selama ini hantu yang di awal adalah bapaknya. That's it. Secara emosional, secara hubungan ayah dan anak itu bagus, gue akuin. Tapi selebihnya, itu otak lu yang membuat film ini kelihatan kompleks. Buktinya apa? Coba aja kalian cari satu scene yang mengandung plot hole di film Interstellar ini. Menurut kalian ada cacat logika di situ. Coba kalian post argumen kalian di sosial media, dan saya jamin dalam waktu 24 jam surprise, motherfucker, ada yang membantah argumen kalian. Karena itulah jeniusan Nolan. Dia bisa memanipulasi filmnya yang sebenarnya sederhana aja, dan sebenarnya kalau kita ngomong secara plot inti, esensi, ya masih jauh dibandingkan film-film sutradara hebat lainnya. Tapi dia bisa membungkus filmnya dia dengan permainan yang super duper kompleks sehingga fans-fansnya tuh begitu fanatik memuja-muja dia. Sama sebenarnya kayak contohnya itu kasusnya di stand up comedy. Kalau kalian sering lihat misalnya di sosmed kalian muncul misalnya Indra Primawan lagi stand up gitu ya, coba aja kalian hina sedikit gitu. Misalnya kalian bilang, ah ini nggak lucu nih berapa, pasti langsung ada yang ngebantah dengan mengatakan kalau misalnya otak lu aja nggak nyampe, STM rendah gitu, kayak gini aja kagak paham gitu. Emang berarti otak lu aja yang tolol gitu, nggak ngerti komedinya. Bukan itu masalahnya. Jadi gini, gue tuh bukan mengatakan Primawan itu nggak lucu, bukan. Komedinya itu memang segmented gitu kan. Tapi masalahnya fans-fansnya ini kan yang langsung merasa kalau misalnya mereka kaum intelektual, mereka bisa ketawa karena komedinya. Dan gue yakin gak semuanya ketawa beneran juga, karena pemikiran, karena psikologi, sugestinya itu. Udah lama gue gak masuk ke TV. Gue biasanya masuk, kira-kira punchline-nya apa? Masuk angin, biasa. Tapi jokes Primawan gak kayak gitu. Gue udah lama gak masuk TV. Gue biasanya masuk, gak masuk, kipernya jago. Itu jokes Primawan. Sama kayak misalnya film-film Nolan atau film Interstellar ini, kalau lu pertanyakan dari segi manapun, pasti ada aja jawabannya. Pasti ada aja. Ya, pasti ada aja orang yang kayak, oh ternyata jawabannya itu sebenarnya ini. Kita punya teori ini, kita punya teori ini, kita punya teori ini. Bukankah itu adalah hal yang bagus?
Iya betul, tapi itu mengaburkan penilaian objektif lu terhadap sebuah film. Itu masalahnya. Lu jadi lupa mengenai inti cerita film ini. Nanti gue akan jabarkan apa aja masalahnya yang mungkin kalian akan nggak terpikirkan, tapi kalian langsung akan membantahnya dengan teori-teori kompleks mengenai film Interstellar dengan sains dan sebagainya itu. Langsung aja gue kasih contoh nyatanya langsung nih ya. Kalau kalian inget ending dari film Interstellar ini, ketika Cooper akhirnya bertemu dengan anaknya kembali, si Murph, yang udah tua, jauh lebih tua dari dia, ya udah nenek-nenek, udah punya cucu dan sebagainya. Lu perhatikan dialog antara mereka berdua, antara ayah sama anak ini yang harusnya emosional, harusnya. Karena Murph ini udah nungguin berapa puluh tahun nggak ketemu ayahnya, akhirnya ketemu lagi karena ayahnya udah janji pas dia masih kecil. Dan Cooper juga yang awalnya awalnya menyesal gitu meninggalkan anaknya pas masih kecil, akhirnya berhasil ketemu lagi sama anaknya. Harusnya ada momen yang emosional, harusnya ada momen yang touching. Tapi gue yakin kalau misalnya gue menyampaikan argumen seperti ini, kurangnya lack of emotion dari sebuah scene yang harusnya begitu impactful ending dari film ini, ya pasti akan ada aja yang langsung membantah argumen gue tadi dengan mengatakan dengan argumen apa, sains yang belum tentu bener juga gitu, yang pakai dalil interpretasi pribadi, tapi itu bukan film. This is science, man, yang mengatakan kalau misalnya kayak, wah lu salah bang, sebenarnya tuh si Cooper yang terakhir ketemu sama anaknya yang udah tua itu Cooper yang berbeda dengan Cooper yang kita tahu. Itu Cooper dari alternate universe. Ini variannya si Cooper yang asli yang dari awal kita tahu itu udah mati sejak dia memasuki black hole. Ini Cooper yang lain. Kan itu argumen yang apa ya, scientific, yang teoritis. Atau misalnya penulisan karakternya Dr. Man ya. Jadi Dr. Man ini diceritakan dia berkhianat, dia berbohong kalau misalnya planet yang dia tempati ini bisa ditinggali sama manusia, padahal nggak bisa. Padahal niat aslinya dia cuma buat ngambil alih Endurance dan terbang melanjutkan misi ke planet lainnya, dan niat aslinya dia adalah survival instinct. Dia cuma pengen bertahan hidup. Sesimpel itu. Makanya si Cooper bilang dia coward kan, pengecut gitu. Karena memang dia nggak mau mati aja. Dan mungkin ketika kalian mendapati subplot seperti ini, ya plot twist di bagian tengah filmnya, kalian akan langsung main blowing. Wah, ini konspirasi ya, ditambah lagi musik-musik dramatis Hans Zimmer kan. Wah, pas si Dr. Brand lagi udah mau meninggal, terus akhirnya dia baru kasih tahu, dia baru bocorin, oh ternyata plan A ini nggak ada sebenarnya, ternyata plan B doang nih kita punyanya gitu. Kita pasti langsung main blowing. Wah, tapi kita lupa seketika itu Nolan tuh bisa membungkus film jadi wah kita mikir kemana-mana, tapi kita lupa esensinya adalah kalau misalnya kita lihat dari penulisan karakter ya, Dr. Man itu motivasinya apa? Bertahan hidup, survival instinct. Tapi dia dengan tololnya dia maksa buat mendarat di Endurance yang dia tahu kalau dia daratin ke situ dia bakal mati, pasti meledak, pasti nggak pas gitu. Dia tahu orang dikasih tahu dari awal kalau Dr. Man ini adalah orang paling jenius, dia pikiran paling brilian di antara yang lain, dia pemimpin dari misi Lazarus. Ya dari awal kita tahu itu. Dia harusnya punya rencana yang lebih matang, dia nunggu dulu kayak gitu. At least lu masih bisa bertahan hidup kan, dari awal motivasi lu untuk bertahan hidup. Ya udah, lu bertahan hidup dulu kayak dengan si timnya si Cooper untuk mengatur siasat pelan-pelan gitu ya, supaya bisa mengkhianati mereka di kemudian hari gitu. Nggak harus sekarang juga gitu. Dia langsung dorong gitu, terus habis itu dengan tololnya nginjek-nginjek, malah dia juga ikut jatuh, kayak apa sih gitu kan. Terus dia mencoba untuk memaksa mendarat di Endurance padahal nggak pas dan dia mati tolol kan. Itu penulisan karakter yang kita lupakan karena kompleksitas saintifik yang menurut kita kompleks tadi. It's about all mankind. There is a moment. Atau bahkan gue berani jamin akan ada banyak sekali. Gue yakin gak semuanya. Maksudnya pasti ada banyak orang yang malah melupakan nih, kalau misalnya udah lama gak nonton Interstellar ya, pasti mereka melupakan mengenai subplot si Dr. Man ini. Yang mereka ingat cuma mengenai ayah sama anak kan, karena si Dr. Cooper sama si Murph gitu. Terus mereka ketemu lagi di akhir, si Murph udah tua. Yang mereka ingat pasti itu, karena memang itu intinya, itu esensi dari filmnya yang kurang dieksplor sama Nolan. Yang dieksplor malah mengenai konspirasi sainsnya, mengenai Tesseract, manusia dimensi kelima, yang kita bisa mikir mengenai sains, seru, asik. Gue juga suka banget untuk ngebedah masalah ini. Tapi filmnya, yang kita bahas masalah di sini filmnya. Belum lagi kalau kita ngomongin secara eksekusi editing ya. Kalau kalian ingat dari scene pengkhianatan Dr. Man itu dibuat semacam cross cut lah, atau bahasa yang lebih mudah dipahami adalah intercut. Jadi ada dua kejadian berbeda di lokasi yang berbeda, tapi diedit sedemikian rupa sehingga dua kejadian ini terlihat paralel gitu. Jadi berjalan beriringan.
dalam waktu yang seolah-olah seakan-akan sama gitu, karena pengen menghadirkan sebuah montage, satu rasa, satu tense, satu ketegangan yang di build up lewat dua kejadian yang berbeda ini. Nah, dalam hal ini kalau kalian ingat ketika Dr. Ben itu berkhianat, dan yang satu lagi ketika di bumi, ketika si Murph itu lagi pengen ngebakar ladangnya si Tom, karena Tom ini nggak mau ninggalin rumahnya ya, padahal rumahnya itu sangat-sangat tidak layak untuk ditinggali. Dan ketika lu bikin cross cut dua adegan ini, harusnya dua adegan ini saling menguatkan satu sama lain kan. Tapi yang kemarin gua rasakan ketika nonton ini di IMAX gitu ya, oke, Dr. Man berkhianat, oke lah, tegang, tense gitu. Tapi ketika berkali-kali pindah transisi editingnya, cut lagi ke bumi, terus nanti pindah ke luar angkasa, pindah lagi ke bumi, gua nggak ngerasa ada korelasi antara ketegangan yang terjadi di bumi antara Tom sama Murph, kakak beradik ini, dengan yang terjadi sama si Cooper sama Dr. Man di luar angkasa. Jadi agak ke split, perasaannya nggak nyambung sama sekali. Kalau kalian masih bingung sama contoh cross cut atau intercut yang bagus, gue paling gampang kasih contoh itu film The Godfather 1. Ending filmnya adegan baptis dengan pembunuhan semua mafia-mafia, itu namanya dua kejadian yang paralel ya, dengan satu tensi yang sama tapi menguatkan satu sama lain sehingga scene itu begitu masterpiece. Itu yang nggak dipunyai sama Nolan. Oke, sekarang kita masuk ke alasan kedua. 2001 A Space Odyssey. Ya kalian boleh setuju atau nggak setuju sama gua, cuman menurut gua ini obvious ya. Bahkan Nolan sendiri yang ngomong kalau misalnya ya Inception ini bisa gue bilang ya film yang sama dengan 2001 A Space Odyssey-nya Stanley Kubrick, film tahun 1968. 68 bos, 68 bos ya. Filmnya sama, tapi mohon maaf sekali kalau misalnya kita pertanyakan gitu, gimana yang lebih bagus antara 2001 A Space Odyssey sama Interstellar? Come on man. Pertama, dia lebih OG, ide asal muasalnya dari dia. Dan kedua, influence yang diberikan sama 2001 itu jauh lebih impactful dibandingkan Interstellar. Interstellar itu sekedar popcorn movie. Makanya gue yakin Interstellar akan lebih mudah diterima oleh semua orang. Gue yakin. Jadi kalau misalnya banyak yang lebih suka Interstellar, gue gak ada masalah. Karena memang ini popcorn movie. Ya lo harus terima. Ini film-film Nolan itu menurut gue masih hitungannya popcorn movie. Popcorn movie yang berat kesannya gitu deh. Padahal ini popcorn movie aja. Lu bandingin sama 2001 A Space Odyssey, mulai dari 4 babak yang diceritakan, itu bener-bener bisa ngebuat kita diskusi secara serius mengenai film. Ini yang gue bilang mengenai film sebagai seni gitu. Dari segi filosofisnya, mengenai maknanya, mengenai evolusi manusia, mengenai entitas, mengenai Tuhan, mengenai pencipta. Kita bisa diskusin itu lewat scene ke scene, lewat visualnya. Sedangkan Interstellar yang kita bisa diskusikan adalah mengenai sains. Kita harus hubungkan dengan Einstein, kita harus hubungkan mengenai fisika. That's not art, that's science. Ngerti gak sih? Poin ketiga, ending. Ending itu kalau misalnya kita pakai dalam istilah sepak bola, ini gol. Sama aja kayak gol. Karena ini adalah sebuah klimaks yang memberikan kesimpulan terhadap sebuah film. Makanya kalau kalian perhatiin, semua film-film terbaik sepanjang masa, greatest of all time, semua film-film GOAT itu selalu punya ending yang begitu luar biasa. Sebut aja La La Land, Citizen Kane, Oppenheimer, Godfather, bahkan film-film yang di tahun kemarin aja yang udah gue sempet review, yang film-film yang menurut gue gila banget, kayak misalnya Nosferatu atau pemenang Best Picture kemarin Anora, ending film tersebut yang udah gue sebutin tadi itu terlalu gila gitu, terlalu kayak mengunci keseluruhan filmnya, memberikan inti, memberikan kita flashback kembali dari seluruh film yang udah kita tonton dari awal gitu. Langsung ketika kita dapetin ending, kita langsung kerangkum dari awal filmnya, dari awal kita nonton sampai habis tuh apa ternyata yang kita tonton dari tadi lewat apa endingnya. Tapi film yang satu ini nggak punya ending seperti itu. Ya, udah pertama ditutup dengan emosi yang menurut gua tadi kurang berasa. Karena apa? Karena teori-teori yang tadi. Ya orang pakai teori sains mau pakai apa terserah, tapi emosi nggak berasa endingnya. Kedua, ditutup dengan sebuah misi baru yang membuka
pemikiran penonton. Jadi tergantung interpretasi penonton apa yang akan terjadi selanjutnya, karena Interstellar 2 katanya harusnya udah nggak mungkin nggak ada lagi gitu. Yang keempat, film ini terlalu bergantung, terlalu di-carry sama Hans Zimmer. Ya, lu nggak usah debat gua lah. Kalau misalnya kita ambil contoh film science fiction lainnya misalnya yang buat gue lebih bagus kayak 2001 tadi, atau misalnya film Solaris deh, filmnya Andrei Tarkovsky ya. Nah itu kan kedua film yang memang pakai musik klasikal, oke ya. Apalagi Solaris pakai Johann Sebastian Bach, gila. Teman, buat gua mereka itu lebih banyak dialog tanpa musik. Jadi lebih berfokus kepada dialognya aja gitu. Tanpa musik yang meningkat intensitasnya crescendo gitu, di dramatisir, udah berasa, udah kita bisa merasakan apa yang pengen disampaikan sama Kubrick. Sedangkan kalau di Interstellar memang perlu sekali ini musik tuh, sangat perlu untuk meningkatkan emosi yang kita rasakan gitu sebagai penonton. Ya, jadi kesimpulannya mungkin akan ada banyak sekali yang gak setuju sama gue. Gue yakin akan langsung ada banyak yang bully gue karena gue tahu fans-fansnya Nolan tuh fanatik banget gitu. Jadi pasti gue mungkin akan dikatain yang penting kasih argumen yang bener aja deh, nggak apa-apa, gue sangat menerima argumen dari kalian kok. Tapi ya, gue satu hal yang harus gue akuin, film Interstellar ini adalah film yang bagus banget. Tapi memang belum layak aja kalau misalnya kita harus sandingkan dengan film GOAT lainnya, ya kayak Godfather atau Citizen Kane tadi gitu. Jauh lah, bahkan film Nolan aja belum termasuk top 3 gue. Oke, ya final score yang gue akan kasih 9/10 ya. Gue nggak perlu bahas lagi film ini bagus dari mana, karena kalian bisa lihat semua udah banyak yang bilang film ini bagus dari mana aja, dan gue cukup setuju sama yang orang lain bilang. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.